Gue suka cerita. Cerita apa aja? Dari mana aja? Dalam bentuk apa aja? Kalian suka cerita juga? Then come right in. Cause that's what Turi Kata Oge is all about. Halo, selamat datang atau selamat datang kembali di kanal YouTube Turi Kata Oge. Pada penghujung tahun 2022 ini, gue ingin sedikit membagikan apa saja sih hal-hal yang gue dapatkan dari bacaan-bacaan gue di tahun 2022. Yang akan gue lakukan di video ini adalah pertama, menyebutkan hal-hal apa saja yang gue dapatkan, hal-hal apa saja yang gue renungkan pada tahun 2022 ini gara-gara bacaan-bacaan gue. Beberapa hal mungkin akan gue sebutkan secara singkat saja, tapi juga nanti akan ada hal-hal yang akan gue jelaskan dengan sedikit lebih panjang. Baru setelah itu semua gue akan sebutkan apa saja sih judul-judul bacaan yang membuat gue memikirkan, merenungkan, atau memberikan gue insight tentang hal tersebut. Kenapa gue bikin kayak gini adalah karena pertama, beberapa tema atau hal yang akan nanti gue sebutkan itu nggak cuma dibahas di satu buku atau satu bacaan doang. Pada kenyataannya sepertinya banyak yang saling terkait gitu. Nah, kemudian alasan kedua adalah karena biar seru aja gitu kan, dan nggak spoiler juga. Jadi kamu bisa nih nebak-nebak mana bacaan yang berisi tema-tema tersebut. Mungkin nanti juga akan ada yang pretty obvious, tapi nggak apa-apa, biar fun aja. Disclaimer dulu juga bahwa ini adalah hal-hal yang gue dapatkan di tahun ini, hal-hal yang gue pelajari atau gue sadari di tahun ini. Mungkin ada hal yang nantinya gue akan sebutkan yang merupakan suatu hal yang biasa menurut kamu atau suatu hal yang udah kamu ketahui. Just remember, I'm just a random girl on the internet talking to you, jadi no pressure juga. Always selalu diolah dulu apa yang akan gue sebutkan ini. Jadi jangan sampai Anda tersesat karena saya gitu. Discernment sangatlah penting, guys. Dan gue juga penasaran nih, apa aja hal-hal yang kamu dapatkan atau kamu pelajari melalui bacaan-bacaan kamu di tahun 2022 ini. Kamu bisa berbagi di kolom komentar, dan gak harus cuma bacaan, gak harus dalam bentuk buku atau komik. Ya, komik juga buku ya. Buku atau webkomik gitu misalnya, atau web novel. Tapi kalau misalnya juga ada tontonan kayak film, drakor, serial, lain-lain, kamu bisa bagikan di kolom komentar, dan gue akan sangat senang kalau kita nanti bisa diskusi di sana. Dan sekarang mari kita mulai ke hal-hal apa saja yang gue pelajari selama 2022 ini gara-gara bacaan-bacaan gue. Yang pertama adalah kalimat imperatif. Di video yang ini gue menyebutkan bahwa gue tidak terlalu setuju ketika orang baru selesai menonton film, baca buku, dan sebagainya. Kemudian orang tersebut menyimpulkan isi dari apa yang dia tonton atau dia baca dengan menggunakan kalimat imperatif. Jadi langsung nyebutin nih pesan moral ceritanya adalah ini, yaitu jangan berbuat ini, kita harus begini gitu. Gue kurang suka. Dan salah satu alasan kenapa gue tidak terlalu suka adalah karena gue gak suka disuruh-suruh gitu kan. Emang anaknya agak rebel nih ya. Tapi kemudian karena salah satu bacaan gue jadi tersadarkan bahwa kalimat perintah atau kalimat larangan itu bisa saja merupakan suatu bentuk kepedulian atau rasa cinta kasih dari orang yang mengeluarkan kalimat tersebut. Ya sebenarnya gue masih tetap berdiri dengan pendirian gue yang ada di video tersebut, yang ada di video tadi itu. Cuma gue rasa ya memang kita nggak bisa hidup tanpa kalimat imperatif toh. Kalimat imperatif itu ada karena ada alasannya, ya nggak? Dan mungkin harus ada saat-saat dimana kita harus merendahkan hati kita juga untuk bisa menerima kalimat-kalimat yang kesannya nyuruh gitu ya, tapi padahal ada cinta di dalamnya, ada rasa peduli di dalamnya. Salah satu contoh yang paling sederhana dari kalimat perintah atau larangan adalah jangan menyerah, ya enggak? Itu untuk kalimat imperatif. Yang kedua adalah forgiveness atau pengampunan. Hal ini menjadi salah satu bahan perenungan gue, selain karena
hal-hal yang gue baca, tapi juga karena ada sebuah buku yang bertemakan pengampunan atau forgiveness yang baru terbit di tahun 2022 ini. Dan meskipun gue belum baca bukunya, gue udah sempet dengar atau lebih tepatnya nonton interview dengan sang penulis dari buku tersebut. Beliau berkata bahwa buku itu ditujukan bagi kaum muda yang sulit mengampuni. Melalui bacaan-bacaan gue, baik itu tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut, atau juga melalui tanggapan para pembaca terhadap cerita itu sendiri, gue benar-benar melihat nih dan menyadari bahwa generasi kita ini bisa strict banget gitu dalam beberapa hal gitu. Tidak peduli motifnya apa, latar belakangnya apa, atau keadaannya apa, ketika seseorang berbuat kesalahan ya terkhusus di bidang-bidang tertentu, kita udah yang kayak lo salah, lo harus dihukum gitu. Kita bahkan bisa merasa senang untuk melempari orang yang salah itu atau si penjahat itu dengan batu gitu. Gue juga jadi merenung sih, sebenarnya sejauh apa sih gue bisa mengampuni orang, apa hal-hal yang bisa gue ampuni dan tidak bisa gue ampuni gitu. Misalnya karena gue juga sadar bahwa dalam konteks tertentu ada hal-hal yang benar-benar gak bisa gue maafkan gitu. Bahkan mungkin sampai ke titik di mana gue jadi benci sama si pelakunya. Nah, sejujurnya ini akan menjadi hal yang perlu terus gue pikirkan sih kayaknya. Dan ya di tengah segala kebingungan ini, yang pasti gue rasa mengampuni ini adalah sesuatu yang harus dilatih terus-menerus. Dan ya itu juga sesuatu yang mungkin bisa membentuk kita atau membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik, I think. Ya. Lalu setelah pengampunan, hal ketiga yang juga jadi bahan pikiran gue gara-gara bacaan-bacaan gue adalah perkara teori dan praktek. Nah, kamu mungkin pernah mendengar kalimat yang kurang lebih seperti ini nih bunyinya. Jangan cuma tahu teorinya doang, prakteknya mana? Sebenarnya kalimat tersebut nggak salah-salah amat sih kayaknya ya. Tapi kemudian ini adalah hal yang gue sadari. Di dalam kehidupan ini kita sebagai manusia kan diperhadapkan atau disuguhkan dengan berbagai norma, custom, nilai-nilai, atau juga hukum yang tidak cuma hukum yang dibuat oleh pemerintah, tapi juga maksudnya adalah hukum yang kayak jika X maka Y gitu, yang ya hal-hal seperti itu. Dan si norma, nilai, custom atau hukum tadi itulah yang gue sebut di sini sebagai teori. Nah, kita mungkin udah sering dengar dan juga bahkan kita mengakui atau mempercayai teori-teori tersebut. Tapi kemudian ketika kita diperhadapkan dengan kenyataan hidup ini, kayaknya mengaplikasikannya atau mempraktikkannya dalam kehidupan tuh jadi sulit gitu ya. Lalu ketika dipikirkan lebih jauh lagi, si teori-teori itu kan sebenarnya agak convenient ya kedengarannya. Ini contohnya, kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Atau biar nyambung sama yang nomor 2 tadi, kita harus memaafkan orang lain karena kita sudah terlebih dahulu dimaafkan. Itu kan sesuatu yang bisa dibilang sangat convenient, enak banget gitu kan. Cuma ketika disuruh untuk mempraktekkan, ternyata menantang juga ya. Setelah gue membaca sebuah cerita, gue jadi sadar nih bahwa di tengah-tengahnya teori dan praktek itu ada yang namanya pemahaman. Itu setidaknya itulah cara gue menyebutkannya. Maksud dari pemahaman ini adalah adanya proses seseorang untuk menginternalisasi nih teori-teori yang udah dia dengar atau udah dia terima. Nah, barulah setelah itu bisa muncul praktek yang baik dan benar. Ya, kayaknya gitu sih. Gue yakin pasti udah ada orang yang membahas hal ini gitu ya, dan tentunya akan lebih elaborate, lebih mendalam dan lebih masuk akal juga. Tapi sayangnya gue belum nyari. Jadi kalau misalnya kamu nemu nih
boleh banget kasih tahu saya ya, kasih tahu ke gue judulnya apa, atau kasih tahu aja ini artikel atau jurnal atau tulisannya bisa nemu di mana. Gitu, itu untuk teori dan praktek. Kemudian gue juga cukup disuguhkan nih dengan tema freedom dan free will. Gue percaya bahwa nggak ada kebebasan yang absolut gitu. Kita mungkin pernah atau sedang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang merugikan diri kita sendiri, merugikan orang lain, menyakiti diri kita, menyakiti sesama kita. Dan paksaan itu bisa aja muncul entah itu dari diri kita sendiri, dari orang lain, ataupun juga dari keadaan, gitu kan. Nah, paksaan itu bisa juga dibilang kayak kekangan gitu, sesuatu yang mengekang kita. Jadi kebebasan yang gue maksud di dalam poin ini adalah kebebasan untuk melakukan pekerjaan baik gitu. Ketika kita tidak lagi dikekang untuk melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, tidak benar gitu. Poin berikutnya adalah human nature, natur manusia. Namely, yaitu our inclination toward violence, kecenderungan kita manusia untuk melakukan kekerasan, atau bahkan kita justru juga suka nih melihat kekerasan terjadi gitu. Terus yang kedua juga adanya keinginan untuk menjadi superior. Itu untuk natur-natur manusia yang gue lihat dan somehow juga dijelaskan dari bacaan-bacaan yang gue baca tahun ini. Setelah itu juga gue jadi mikirin tentang nobility, sifat mulia. Nah, ini kan adalah sesuatu yang bertentangan dengan natur manusia yang egois gitu ya, yang berpusatkan pada diri sendiri. Tapi sama seperti mengampuni, nobility ini adalah sesuatu yang juga bisa dilatih dan dikembangkan gitu. Setelah nobility, nah yang berikutnya ini baru gue inget poin ini setelah gue baca catatan gue gitu ya, catatan gue yang mungkin gue buat tengah tahun atau sebelum tengah tahun ini, kayaknya sih gitu ya, yaitu tentang resilience, overcoming limits. Maksudnya adalah tidak membiarkan ketidaksempurnaan menghalangi kita untuk bertumbuh. Gue baca catatan gue tuh ketawa-ketawa sendiri gitu, ya ampun, ayo dong lakukan gitu. Setelah itu, hal lainnya yang juga gue dapatkan adalah perihal cinta dan relasi. Tentunya cinta yang gue maksud di sini itu mencakup cinta kekeluargaan, family love, terus cinta persahabatan, juga cinta dalam relasi romantis. Ya, cinta dalam romantic relationships. Tapi hal yang menurut gue paling menarik, yang baru gue dapati gitu ya, adalah tentang kasih anak terhadap orang tua. Kalau kasih orang tua terhadap anak, udah sering denger ya kita semua. Dan ya, gue tidak menyangkal itu. Cuma ternyata kasih anak terhadap orang tua ini menarik juga. Jadi gue nggak tahu ya angka pastinya atau gimana, dan gue juga bukan ahli di bidang ini. Cuma ketika anak tuh berusia sekitar di bawah 6 tahun, di bawah 5 tahun gitu, bagi anak tersebut orang tuanya adalah segalanya. Figur orang tua itu benar-benar berharga bagi anak tersebut. Mau sekejam apapun, segalak apapun, sengaco apapun, atau setidak sempurna apapun orang tuanya, anak akan percaya secara penuh dan juga bergantung secara penuh kepada figur orang tuanya. Yang mana menurut gue ini fascinating banget sih. Ya, semoga tidak disalahgunakan ya oleh orang-orang gitu. Setelah cinta dan relasi, gue juga ditolong untuk melihat berbagai cara pandang orang terhadap kehidupan. Ya, secara sadar ataupun tidak, hal-hal yang kita lakukan, bagaimana kita melakukan segala sesuatu, usaha-usaha yang kita kerjakan gitu, sikap kita, itu kan adalah perwujudan dari bagaimana cara kita memaknai hidup ya. Dan menarik banget ketika
melalui bacaan-bacaan gue digiring untuk melihat bahwa ada loh orang yang memaknai hidup seperti ini, ada orang yang memaknai hidup seperti itu gitu ya. Dan kemudian juga dibantu untuk melihat cara memaknai hidup yang indah itu seperti apa gitu. Setelah itu, last but not least, gue memikirkan tentang siapa saya sebagai pribadi, siapa kita sebagai pribadi dan juga sebagai manusia gitu ya. Melihat apa saja sih yang sudah kita lakukan terhadap diri kita sendiri, terhadap satu sama lain, terhadap sesama kita, terhadap sekitar kita, dan juga terhadap Allah gitu. Kayak gue dibantu untuk melihat bahwa kita ini kan manusia ini messed up banget, ngaco banget, bobrok banget gitu. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga berharga. Sesuatu yang sangat-sangat menarik. Dan kemudian dengan kebobrokannya kita, dengan segala keanehan dan kengacoan kita, gue juga dibantu untuk melihat siapa Allah bagi kita, apa yang telah Ia lakukan bagi kita, apa yang Ia kerjakan bagi kita, terhadap kita. Dan kemudian ujung-ujungnya ya bertanya, apa tanggapan gue terhadap kenyataan tersebut gitu. Dan ini selayaknya menjadi sesuatu yang gue renungkan seumur hidup, menjadi sebuah perenungan seumur hidup gitu. Jadi itulah hal-hal yang gue dapatkan, insight-insight yang gue dapatkan dari bacaan-bacaan gue gitu. Hal-hal yang juga jadi bahan perenungan gue di tahun 2022. Ini semua gara-gara bacaan-bacaan gue. Jadi sekarang gue akan kasih tahu nih, apa aja sih bacaan-bacaan yang udah membuat gue mikir-mikir, udah membuat gue mendapatkan insight seperti yang tadi itu. Mulai dari buku dulu. Buku-buku yang bikin gue mikir, yang memberikan gue insight. Yang pertama adalah Kastel Terpencil di Dalam Cermin karyanya Mizuki Tsujimura. Gue udah bikin video reviewnya, kamu bisa cek di sini atau di description box. Ceritanya adalah tentang Anzai Kokoro dan beberapa siswa SMP lainnya yang tidak pergi ke sekolah, dan kemudian mereka itu dikumpulkan di dalam sebuah kastel yang bentuknya kayak kastel di negeri dongeng dan berada di dalam cermin. Selama sekitar 1 tahun mereka dapat kesempatan untuk mengunjungi kastel tersebut dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, dan di situ mereka bertemu dengan gadis bertopeng serigala yang kemudian akan mereka panggil sebagai Dewi Serigala. Itu buku yang pertama. Yang kedua adalah The Four Loves karyanya C.S. Lewis. Ini adalah buku non-fiksi, dan C.S. Lewis adalah penulis dari The Chronicles of Narnia. Seperti judulnya, buku ini membahas tentang 4 jenis cinta yang pernah dibahas juga oleh Plato. Kalau Plato kan menyebutkannya sebagai Storge, Philia, Eros, dan Agape. Tapi si Pak C.S. Lewis ini menyebut mereka sebagai affection, friendship, eros, dan charity. Itu saja buku-bukunya. Ya, agak sedih ya guys. Cuma 2 buku, tapi tidak apa-apa. Emang tahun ini gue nggak terlalu banyak baca buku. Agak menyayangkan juga sih. Cuma ya udah nggak apa-apa. Tentu ada beberapa buku lain yang gue baca, tapi tidak ngasih insight banget gitu. Menurut guenya aja mungkin yang kurang peka ya. Tapi ya, these 2 books. Sisanya adalah webtoon. Ya, webtoon memberikan berbagai insight kepada saya. Membuat gue memikirkan berbagai hal gitu. Apa aja judul-judulnya? Yang pertama itu Noblesse, karyanya Son Jae-ho dan Lee Kwang-soo. Ceritanya adalah tentang Kadis Ramadi Raizel yang terbangun di abad ke-21 setelah tidur selama 820 tahun. Rai kemudian menjalani hidup sebagai seorang siswa SMA di sebuah sekolah yang dikepalai oleh pelayan setianya. Di tengah menjalani kehidupan yang indah dan menyenangkan, ternyata ada sebuah organisasi bernama Union yang mengancam kebahagiaan dan kehidupan Rai dan juga
orang-orang di sekitarnya dia. Nomor 2, webtoonnya adalah Get Schooled atau The Real Lesson karyanya Chae Yong-taek dan Han Garam. Di manhwa ini diceritakan bahwa sempat diberlakukan suatu peraturan yang melarang guru untuk memberikan hukuman fisik kepada murid-muridnya. Dengan adanya peraturan tersebut, justru para siswa malah berlaku kurang ajar baik terhadap guru mereka maupun terhadap sesama siswa. Sampai suatu ketika, seorang guru terbunuh oleh siswanya sendiri. Menanggapi hal ini, Kementerian Pendidikan membentuk sebuah organisasi yang bernama, kalau dalam bahasa Inggris, Teachers' Rights Protection Agency. Kalau di bahasa Indonesia, kalau nggak salah, Lembaga Perlindungan Pengajar. Dan petugas pertama di agensi ini, di lembaga ini bernama Nahwajin. Nah, pada intinya kita nanti ngikutin Nahwajin dan juga ada satu petugas lainnya yang akan pergi ke sekolah-sekolah dan kemudian melihat masalah apa sih yang terjadi di situ dan nantinya menyelesaikan masalah tersebut. Setelah Get Schooled, ada The Boxer karyanya Jung Ji-hoon atau JH atau JH. Ya, sesuai judulnya, ini adalah webtoon yang berisi tentang olahraga tinju. Kita pembaca akan bertemu dengan berbagai tokoh, baik petinju maupun juga pelatihnya mereka dan orang-orang di sekitar mereka, dan kemudian melihat apa aja sih hal-hal yang mereka sadari dan mereka sesali gitu. Yang berikutnya adalah Mosquito Wars karyanya Jung Ji-hoon juga, karyanya JH juga. Dalam komik ini nyamuk berevolusi dan kemudian hampir memunahkan umat manusia. Latar ceritanya itu di sekitar 100 tahun setelah waktu masa kita hidup ini, alias abad 22. Dan manusia yang tersisa tuh berusaha untuk survive dan kembali mempopulasikan bumi ini. Nanti kita melihat sebuah pasukan khusus yang berusaha untuk melawan para nyamuk itu. Dan kalau bisa ya membasmi mereka semua gitu. Setelah Mosquito Wars ada Romance 101 karyanya Namsu. Ceritanya adalah tentang Jong Barem, seorang mahasiswa yang sangat terorganisir, sangat rapi, sangat rajin, hidupnya super padat gitu. Dan dia itu nggak pernah pacaran. Nah, suatu hari dia ketemu sama teman part-time dari sahabatnya dia yang bernama Shin Jae-hyun. Si Jae-hyun ini juga merupakan ketua dari klub programming di kampus mereka. Barem yang tertarik nih sama si Jae-hyun, kemudian memutuskan untuk bergabung dengan klub programming tersebut. Tapi entah mengapa dia itu malah seringnya ketemu dan berinteraksi sama Na Yu-yeon, temennya Jae-hyun yang merupakan seorang mahasiswa yang keren, cool. Dia tuh gamer dan populer di kalangan gamer juga. Tapi dia tuh diem-diem suka hal-hal yang lucu-lucu gitu, yang cute-cute gitu. Nah, pembaca nantinya melihat bagaimana Barem navigate her relationships, berusaha untuk membangun relasi dengan Jae-hyun. Terus ya kita juga melihat berbagai macam relasi lainnya gitu antara Barem dan tokoh lain dan juga tokoh-tokoh sampingan gitu. Kemudian yang terakhir adalah Surviving Romance atau Survived Romance karyanya Ion. Ini adalah cerita isekai, jadi ada seorang perempuan yang bereinkarnasi menjadi seorang tokoh utama di sebuah novel romance. Setelah menjalani serentetan alur cerita, tiba-tiba suatu hari ceritanya tuh berjalan dengan tidak semestinya gitu. Jadi entah mengapa si Cherin, si tokoh utama ini berada dalam situasi yang membuat dia mati dan mati terus. Jadi dia setelah dia mati, meninggal, kemudian dia bangun lagi di hari yang sama ketika kejadian tersebut terjadi. Meninggal lagi, balik lagi ke situ gitu. Nah, suatu kali setelah mengalami berkali-kali kehilangan nyawanya yang kemudian tiba-tiba kembali juga nyawanya itu, dia kemudian dapat bantuan dari seorang tokoh ekstra, tokoh yang adalah tokoh sampingan banget gitu, yang dia aja nggak tahu ini siapa sih ini tokoh gitu. Nah, setelah mengalami peristiwa penolongan itu, Cherin yang mati dan kemudian bangun lagi di hari tersebut berusaha untuk menyelamatkan tokoh tersebut.
si unknown extra tadi itu. Dan Surviving Romance menjadi judul terakhir yang ada di daftar ini. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah stay sampai detik ini. Dan kalau kamu dari tadi setia berada bersama gue nontonin video ini, kamu bisa tinggalkan emoji ini di kolom komentar. Dan kalau kamu suka video ini atau menurut kamu video ini menarik, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan juga bagikan video ini. Dan kamu juga bisa memberikan dukungan dengan mensubscribe kanal YouTube ini. Gue mengucapkan selamat menjalani tahun 2023, selamat liburan buat kamu yang liburan, semangat terus dalam mengerjakan segala sesuatu yang kamu kerjakan, dan tentunya selamat menjalani hidupmu di dalam sebuah cerita yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Sampai jumpa di video lainnya. Dah.